Sebuah komplek makam kecil tampak masih terawat di atas sebuah bukit. Setiap malam, terutama malam Jumat, lokasi itu kerap didatangi oleh beberapa pengunjung. Mereka berziarah di makam, sebagian lainnya melakukan olah laku tirakat. Lantas makam siapa sebenarnya di sana, hingga banyak orang rela naik ke bukit tersebut hanya untuk berdoa, atau ngalap berkah. Terletak di sebuah bukit yang bernama Gunung Beluk, atau tepatnya di Duku Beluk, Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo, Klaten, Jateng. Di atas Gunung Beluk itulah, sepasang makam keramat berada, yaitu makam Eyang Joko Pekik dan makam Eyang Joko Kusumo. Menurut beberapa sesepuh warga desa setempat, tokoh kedua makam tersebut dulunya dikenal sebagai orang-orang, atau bangsawan dari Keraton Mataram Surakarta. Walau versi lain ada juga yang menganggap pasangan tokoh tersebut adalah prajurit khusus, yang melarikan diri dari kerajaan Majapahit, menjelang keruntuhannya di masa silam. Terlepas dari kedua versi cerita tersebut, intinya pasangan Joko Pekik dan Joko Kusumo merupakan rekan seperjuangan. Kalau dari cerita versi pelarian Majapahit, Joko Pekik adalah panglima perang dan Joko Kusumo merupakan pengikut setianya. Sebenarnya, ada rangkaian lokasi yang berkaitan dengan sejarah keberadaan Joko Pekik dan Joko Kusumo. Yaitu dimulai dari Bukit Taruwongso dan Bukit Majasto di Sukoharjo, dan Gunung Beluk dan Gunung Mijil di Klaten. Namun cerita terkait sepasang tokoh tersebut, yaitu Eyang Joko Pekik dan Eyang Joko Kusumo memang berfokus di Gunung Beluk. Setelah singgah di Duku Beluk tersebut, mereka berdua menetap, dan akhirnya dimakamkan di atas bukit desa setempat. Sehingga bukit tersebut, akhirnya juga dinamakan bukit atau Gunung Beluk. Dan makam mereka juga dikenal dengan nama makam Eyang Joko Pekik. Selain mereka berdua, masih ada 4 makam lain yang lokasinya juga tak jauh atau masih satu komplek. Namun keempat makam tersebut masih misteri hingga sekarang. Diduga juga merupakan pengikut dari Eyang Joko Pekik, lanjut Pak Cipto Sarjono saat ditemui di rumahnya belum lama ini. Rumah Pak Cipto sendiri berada tepat di bawah Gunung Beluk di sisi sebelah barat. Itulah makanya, beliau sering dianggap sebagai juru kunci dari makam Eyang Joko Pekik. Setiap malam-malam tertentu, terutama di malam Jumat serta memasuki bulan Suro, banyak pengunjung memadati komplek makam tersebut. Walaupun saya dianggap juru kunci, namun tugas saya sebatas mengantar atau memandu para pengunjung ke lokasi makam. Dan untuk ritual selanjutnya, saya serahkan kembali kepada niat atau tata cara si tamu atau pengunjung yang saya antar, cerita Pak Cipto lagi. Menurut Pak Cipto, selain berdoa lazimnya peziarah pada umumnya, banyak pengunjung yang memang berniat untuk ngalap berkah dengan ritual lelakunya masing-masing. Dari banyak cerita warga, golongan TNI atau polisi banyak yang melakukan olah laku spiritual di lokasi makam Joko Pekik. Dan banyak yang sukses naik pangkat secara cepat setelah mereka melakukan laku dan meditasi di makam Eyang Joko Pekik tersebut. Sementara untuk pejabat setingkat bupati, camat, atau lurah, biasanya juga melakukan doa khusus di depan 4 makam misterius di dekat makam Eyang Joko Pekik dan Eyang Joko Kusumo. Di lokasi makam ini, juga terdapat beberapa cerita menarik seputar keangkeran dan keramatnya makam. Yang pertama adalah cerita tentang sendang gaib di atas gunung, sebuah mata air kecil dengan genangan air di atasnya. Sendang tersebut, atau orang Jawa sering menyebut dengan istilah belik, kerap kali nampak, atau muncul begitu saja di dekat makam. Atau tepatnya di dalam komplek pagar yang ditandai oleh sebuah batu besar di dalamnya. Saya sendiri dan beberapa warga pernah melihat sendang tersebut. Bahkan saya dan warga lainnya juga sempat mandi dengan air dari sendang itu. Namun anehnya, begitu kami turun, keesokan harinya sendang tersebut mendadak lenyap, atau hilang tanpa bekas sedikitpun, ceritanya mengenang kejadian tak masuk akal itu. Saat sendang hilang hanya menyisakan batu besar, serta sebuah pohon mojo di atasnya. Sehingga oleh warga, lokasi munculnya sendang diberi pagar. Namun saat ini, pohon mojonya sudah tumbang dan hilang. Sehingga tinggal batu besar itu yang masih nampak. Sampai saat ini, beberapa pengunjung juga mengaku kadang-kadang masih bisa menjumpai fenomena gaib dan langka tersebut. Yaitu melihat munculnya sendang, dan bahkan bisa merasakan segarnya air secara langsung. Bahkan di dekat sendang juga terdapat siwur atau gayung yang terbuat dari emas. Namun saat sendang muncul, biasanya tak lama. Selang beberapa menit kemudian mendadak sudah menghilang kembali. Dan banyak pengunjung yang berusaha merekam dengan kamera pun sampai saat ini, belum berhasil mengabadikan gambar sendang misteri tersebut. Cerita lainnya adalah, tentang kemunculan seekor macan atau harimau putih. Harimau itu seringkali muncul di siang hari di dekat gua kecil di bawah makam. Atau sekitar beberapa puluh meter sebelah selatan sisi bawah makam. Selepas azan luhur sering warga sini melihat kelebat harimau putih tersebut, tiba-tiba berlari kecil melintas di hutan sekitar komplek makam.
Bahkan harimau itu dengan jelas bisa dilihat dari pemukiman desa di bawah Gunung Beluk ini. Kemunculan sendang gaib atau harimau putih tersebut, justru dianggap sebagai pertanda baik. Siapa saja yang bisa melihat kehadirannya, dipercaya akan mendapatkan pulung, keberuntungan, atau rejeki dalam waktu dekat. Menurut Pak Cipto, ada 2 danyang atau makhluk gaib yang menunggu komplek makam, atau hutan di Gunung Beluk tersebut. Yang pertama seorang kakek tua, atau berpenampilan layaknya seorang kiai dengan busana jubah putih yang masih samar namanya. Dan kedua adalah seorang perempuan yang bernama Betari Supatmi. Namun kehadiran Betari Supatmi juga menyimpan sebuah pantangan tersendiri bagi penduduk desa sekitar Gunung Beluk. Siapa saja warga yang melahirkan anak atau bayi, dilarang memberi nama anaknya dengan nama Supatmi. Pernah kejadian, ada warga desa menamai anaknya dengan embel-embel nama Supatmi. Dalam waktu tak lama, si anak tersebut meninggal dunia dikarenakan sakit mendadak. Hal itu terjadi berulang kali. Hingga dari kejadian itulah, sampai saat ini, warga desa tak ada yang berani lagi memakai nama Supatmi. Nama Supatmi dianggap sebagai kutukan. Hal ini karena roh gaib penjaga Gunung Beluk tentu tak mau namanya mendapat saingan dari warga desa. Pantangan lainnya, pengunjung yang datang ke lokasi Gunung Beluk ini, diimbau untuk tidak sembarangan kencing, atau mengumpat dengan kata-kata kotor di lokasi. Dulu beberapa kali ada pengunjung yang nekat melanggar aturan tersebut. Akibatnya mereka mendadak terlempar tubuhnya hingga ke bawah bukit. Bahkan di siang bolong pernah kejadian seperti itu. Sehingga si pengunjung yang kesakitan akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Di lokasi Gunung Beluk, sempat juga ramai orang berburu keris yang bernama Nogososro. Saat ini, keris tersebut sudah berhasil disimpan oleh salah satu warga desa. Sementara pengunjung lainnya, sampai saat ini masih percaya di gunung tersebut masih banyak tersimpan keris atau pusaka lain, yang masih belum mau menampakkan dirinya. Bahkan di malam-malam tertentu, masih sering terdengar suara gamelan ditabuh dari arah Gunung Beluk. Beberapa batu besar di sekeliling komplek makam Joko Pekik, dulunya dipercaya memang sebuah perangkat alat musik gamelan, namun kini hanyalah terlihat seperti sebuah fosil yang membatu. Sumber, majalah kisahnyata.com. Terus sarene kan ceritanya itu namanya yang Joko Pekik kali Joko Kusumo. Anggo niku Kyai Kakung ngangge jubah putih ngoten niku. Terus risi tunggal niku putri. Anu sing masane niku putri. Namine Betari Supatmi. Terus si Betari Supatmi niku kan gadah pesan. Si Gunung Beluk mriki gadah putri. Kan aku nglairke putri anu meniki putra putri ngoten lho. Jangan sampai dinamakan Supatmi. Itu nanti kejadian 3 kali anaknya jenenge ngoten niku. Kane kan sing watu sing sebelah mriku le pelataran niku. Niku gamelan, dalang, yoga, ledek. Tapi niku nek anu sing mireng niku Kyai Tebu-tebu wae niku.